Kaya apa kabarnya bubuhan pian ng rahat tadungkong tate harap atau rahat bahira sambil membuka YouTube? Halo Sobat Nobar, selamat datang di Nobar. Kembali lagi bersama saya Tobi yang kali ini akan membawakan film berjudul Sunflower yang dirilis pada tahun 2006. Perasaan nih film sudah dibahas berkali-kali, tapi kali ini saya bahas lagi. Film ini menceritakan tentang seorang mantan gangster yang bertobat dan memutuskan hidup sebagai orang biasa. Namun pada suatu hari ada seorang mafia yang melukai keluarganya, dan sebagai anak tentunya dia tidak akan tinggal diam. Film ini memiliki cerita yang sangat tragis dan juga bengis, di mana mantan gangster itu harus melawan puluhan jamet untuk membalaskan dendamnya. Jadi sudah bisa dipastikan film ini akan sangat seru dan menegangkan. So, tanpa berlama-lama lagi, siapkan mata, telinga, dan anu-anuan kalian semua. Mari kita nobar, dan inilah Sunflower. Di awal film kita diperkenalkan dengan seorang pria misterius bernama Oh Tae-sik. Dia baru saja bebas bersyarat setelah dipenjara selama 10 tahun. Entah kejahatan apa yang dilakukannya, tapi sekarang dia sudah bertobat. Agar tidak mengulangi kesalahannya lagi, dia selalu membawa buku harian untuk menuliskan setiap hal yang ingin dia lakukan. Singkat cerita, akhirnya dia sampai di kampung halamannya. Di sana Tae-sik mengunjungi sebuah warteg bernama Sunflower yang dimiliki oleh seorang emak-emak bernama Dukja yang merupakan ibu angkatnya. Di warteg tersebut dia disambut oleh Hiju yang tidak lain adalah anak kandung dari Dukja alias adik angkat Tae-sik. Namun di sini Hiju sama sekali tidak mengenali Tae-sik. Dia lalu meminta pria itu untuk datang lagi nanti karena ibunya sedang tidak ada. Tae-sik pun memilih untuk mengunjungi sauna terdekat untuk mandi dan beristirahat. Tapi saat hendak membuka loker penyimpanan barang, Tae-sik terlihat sangat kebingungan karena kuncinya sudah menggunakan sensor. Maklum, 10 tahun lalu kampungnya belum secanggih ini. Setelah beberapa kali percobaan, Tae-sik tetap gagal membuka lokernya hingga dia dimarahi oleh seorang karyawan sauna. Setelah lokernya terbuka, Tae-sik langsung membuka bajunya dan bersiap untuk mandi. Dan seketika karyawan tadi langsung ketakutan saat melihat tubuh Tae-sik yang penuh dengan tato. Di tempat lain ada seorang wanita yang sedang disiksa oleh gangster setempat. Di sana ada 2 orang polisi korup yang melihatnya, tapi bukannya menolong wanita itu, mereka malah membiarkannya begitu saja. Kemudian kita diperkenalkan dengan gangster yang menyiksa wanita tadi. Dia adalah Changmu atau yang biasa dipanggil dengan Tukimin. Dulunya dia adalah seorang jamet kelas teri, namun sekarang dia merupakan salah satu orang paling ditakuti di wilayah tersebut. Di sini dia terlihat sedang memarahi anak buahnya karena bisnis beras kencurnya yang tidak laku. Di saat yang bersamaan Tae-sik datang ke tempat tersebut. Tukimin yang melihat itu pun langsung menyambutnya dengan hormat. Loh. Dan ternyata Tae-sik dulunya adalah gangster paling kuat di wilayah itu yang gosipnya pernah membantai geng musuh sendirian. Tujuan Tae-sik datang ke sana hanyalah untuk menyapa Tukimin dan teman lamanya yang bernama Yangki bin Taijo. Dia memiliki posisi yang sama dengan Tukimin dan sekarang menjadi tangan kanan mafia. Setelah Tae-sik berpamitan, Taijo menyuruh anak buahnya untuk mengawasinya karena kehadiran Tae-sik bisa membahayakan bisnisnya. Tae-sik lalu mengunjungi warteg ibu angkatnya. Dukja pun menyambutnya dengan penuh kerinduan, seolah-olah Tae-sik adalah anak kandungnya sendiri. Dia kemudian menyiapkan iga bakar kesukaan Tae-sik. Di sini Hiju terlihat sangat iri karena ibunya yang sangat menyayangi mantan gangster tersebut. Tidak hanya itu, Dukja bahkan menyuapi Tae-sik layaknya bocil yang belum makan 1 bulan. Sejak malam itu, Dukja meminta Tae-sik untuk tinggal di rumahnya sekalian bantu-bantu di warteg. Sebagai anak kandung Dukja, Hiju pun memperingatkan Tae-sik untuk tidak bertindak sembarangan, apalagi dia adalah orang asing di rumah tersebut.
Keesokan harinya ada seorang calon anggota dewan yang sedang berkampanye di pasar Minggu. Dia adalah Cho Pan-su atau yang biasa dipanggil dengan sapaan Samidi. Walaupun citranya bagus di depan masyarakat, tapi aslinya dia adalah mafia paling berkuasa di wilayah itu. Dia juga menguasai semua bisnis haram di sana, termasuk klub malam milik Paijo dan Tukimin. Demi memperluas kekuasaannya, dia rela berpura-pura baik agar bisa memenangkan pemilihan umum. Lah, di Konoha juga begitu para pejabatnya. Lanjut, di tempat lain Tae-sik sedang berada di kantor polisi untuk melaporkan kegiatannya setelah bebas bersyarat. Di sana dia bertemu dengan seorang polisi korup bernama Min-suk yang ternyata adalah teman masa kecilnya. Min-suk menyarankan agar Tae-sik pergi dari kota tersebut karena ada banyak orang yang tidak menyukainya, terutama antek-anteknya Samidi. Tae-sik pun mengatakan kalau dia sudah berubah dan berjanji akan menjauhi perjametan duniawi. 내가 너 지켜보고 있을 거니까 너 조심하는 게 좋을 거야. 밥 먹었냐? 나 밥 먹으러 간다. Sepulangnya dari kantor polisi, Tae-sik mengunjungi klinik bedah plastik untuk menghapus semua tato yang ada di tubuhnya agar dia tidak dicurigai lagi oleh orang-orang. Semua orang di sana pun terkejoet saat melihat tato naga ngondek yang ada di tubuh Tae-sik. Tapi sayangnya biaya penghapusan tato itu terlalu mahal dan dia tidak punya BPJS. Jadi mau tak mau Tae-sik harus mencari kerja dan menabung terlebih dahulu. 생각하시고 어떻게 좀 안 될까요? Di waktu yang sama, Dukja mendatangi kantor Samidi sambil marah-marah. Menurut kabar yang beredar, mafia itu berniat untuk membeli warteg milik Dukja dan akan membangun sebuah mall di sana. Dukja pun mengatakan kalau dia tidak akan pernah menjual wartegnya sampai kapanpun. 자꾸 깡패 새끼들 보내서 귀찮게 하면은 나도 갈. Malam harinya, Tae-sik bersantuy di atap rumah sambil nyebat samsu. Akan tetapi, Hijo melarangnya karena dia tidak suka bau rokok. Alhasil Tae-sik pun membuang rokok tersebut dan berjanji tidak akan nyebat lagi. Dia kemudian bertanya kenapa wajah Hijo terluka. Namun gadis itu tidak menjawabnya dengan jujur. Padahal sudah sangat jelas kalau dia dibully oleh para jamet di sekolahnya. 내가 좀 이쁘잖아. Beberapa hari kemudian, Tae-sik resmi bekerja di bengkel milik Pak RT. Sementara itu, Min-suk dan bawahannya mengawasi dari kejauhan. Di sini Min-suk menceritakan tentang masa lalu Tae-sik yang sangat membagongkan, di mana saat itu dia adalah gangster paling ditakuti di wilayah tersebut, walaupun tidak bergabung di geng manapun dan hanya memiliki 2 anak buah yang tidak lain adalah Paijo dan Tukimin. Seiring berjalannya waktu, keberadaan Tae-sik semakin mengancam geng penguasa. Hingga pada suatu hari, Tae-sik dikepung oleh para jamet ketika sedang makan mie ayam di pinggir jalan. Walaupun hanya sendirian, tapi Tae-sik mampu menghabisi mereka dengan sangat ganas dan brutal. Sejak kejadian itu, Tae-sik dipenjara selama 10 tahun, sementara Paijo dan Tukimin memutuskan untuk mendirikan sebuah geng. Awalnya mereka hanyalah gangster kelas teri, tapi berkat bantuan dari Samidi, bisnis haram mereka menjadi semakin besar. Namun sekarang, Min-suk sangat yakin kalau Tae-sik akan segera menghancurkan Samidi CS. 분명히 얼마 못 가서 또 대형 사고 친다. Min-suk lalu mewawancarai Pak RT terkait kepribadian Tae-sik selama dia bekerja. Menurutnya, Tae-sik telah berubah menjadi orang baik dan tidak lagi brutal seperti dahulu. Min-suk pun tidak percaya dengan omongan Pak RT karena tidak mungkin orang seberingas Tae-sik bisa berubah hanya karena masuk penjara. Di sisi lain, Hijo sedang mengikuti les matematika untuk persiapan dia kuliah. Akan tetapi, dia sama sekali tidak paham dengan penjelasan gurunya karena terlalu sering makan micin. Ketika pelajarannya sudah selesai, dia dikejutkan dengan Tae-sik yang sedang mendaftar di tempat les tersebut. Di sini, Tae-sik berniat untuk kuliah walaupun usianya sudah 30 tahunan. Tak berselang lama, nama Tae-sik dipanggil oleh guru les Hijo yang ternyata adalah teman masa kecilnya alias pacarnya. 태식아.
Guru cantik itu juga sering mengunjunginya selama di penjara meskipun Tae-sik selalu menolaknya. Alasan Tae-sik selalu menolaknya adalah karena dia merasa orang jahat sepertinya tidak pantas berteman apalagi dekat dengan seorang guru. Tae-sik pun hanya bisa meminta maaf atas penolakannya di masa lalu tersebut. 미안하단 말 하라고. 미안하단 말 말고 할 말이 또 뭐가 있어? Tae-sik kemudian pulang bersama Hejo, tapi sebelum itu mereka menyempatkan untuk jajan otak-otak di pinggir jalan. Lalu dari kejauhan ada seorang gangster kelas teri yang merasa cemburu karena dia sangat menyukai Hejo. Dia pun langsung menerjang dan menghajar Tae-sik habis-habisan. Gangster ini mengira kalau Tae-sik hanyalah mamang-mamang biasa. Di sini Tae-sik tidak mau melawan balik karena dia sudah berjanji untuk berhenti baku hantam. Dia lalu meminta si Jamet untuk menjauhi adik angkatnya. Dan mendengar itu, para gangster tengik ini malah mengeroyok Tae-sik sampai bajunya robek. Dan seketika mereka pun langsung ketakutan saat melihat tato milik Tae-sik yang sangat menyeramkan. Malam harinya, Hejo memberikan obat luka untuk Tae-sik sebagai ucapan terima kasih karena sudah rela dipukuli demi dirinya. Di waktu yang bersamaan, Samidi sedang mengadakan rapat dengan Paijo dan Tukimin terkait penggusuran warteg Sunflower milik Dukja. Di sini hanya Paijo yang tahu kalau Tae-sik tinggal bersama Dukja. Oleh karena itu, dia membiarkan Tukimin untuk menggusur tempat tersebut karena dia tidak mau digeprek oleh Tae-sik. Besoknya, Tukimin mengerahkan anak buahnya untuk menggusur warteg Sunflower. Namun ternyata Tae-sik sedang berada di dalamnya. Alhasil, Tukimin pun ketakutan bukan main. Tae-sik lalu mencekiknya dan memberi peringatan agar si Jamet tidak datang lagi. Setelah kejadian itu, Tukimin sangat marah kepada Paijo yang tidak memberitahu kalau Tae-sik tinggal dengan pemilik warteg tersebut. Paijo sebenarnya ingin memberitahunya, tapi Tukimin terlalu menggebu-gebu. Dia lantas menyuruh Tukimin untuk lebih berhati-hati karena Tae-sik bisa saja bekerja sama dengan geng lain untuk menghancurkan Samidi dan semua antek-anteknya. 우리가 모르는 서울쪽 건물 애들하고 줄이 있을지도 모르고. Kabar tentang Tae-sik akhirnya sampai ke telinga Samidi yang membuatnya sangat murka. Dia pun menghukum Paijo dan Tukimin karena tidak memberitahunya sejak awal. Di sisi lain, Tae-sik sedang mengajarkan matematika kepada Hejo. Nah, walaupun dia hanya lulusan SMP, tapi kemampuan matematikanya setara dengan Jerome Pauline. Karena dia belajar matematika dari seorang guru yang dipenjara bersamanya. 수학 선생님이 한 분 오셨었거든. 아, 그러니까 1:1 개인 교수를 받은 웃지 마. 바보 같아 보이는 거 컨셉이지? Malam harinya, Tae-sik memberikan hadiah kamera untuk Hejo. Tidak hanya itu, dia juga membelikan sepatu untuk ibu angkatnya untuk merayakan gaji pertamanya di bengkel Pak RT. Dukja pun sangat terharu dengan hadiah tersebut. Besoknya, Hejo mengajak Tae-sik dan ibunya untuk piknik di pinggir sungai. Dia melakukan itu sebagai ungkapan terima kasih karena telah diberi hadiah. Tentunya Tae-sik merasa senang. Akhirnya setelah puluhan tahun di penjara, ada orang yang mengajaknya jalan-jalan. Dan semua ini termasuk hal-hal yang dia inginkan yang dia tulis di buku hariannya. Sepulangnya dari piknik, Hejo menemani Tae-sik untuk melakukan penghapusan tato. Kebetulan dokternya bersedia untuk dibayar dengan harga murah. Tae-sik bahkan mendapatkan uang kembalian sehingga dia bisa mentraktir adik angkatnya. Beberapa hari kemudian, Tae-sik didatangi oleh sopir pribadi Samidi yang bernama Byung-jin. Dan ternyata dia adalah salah satu gangster yang pernah dihajar oleh Tae-sik hingga kakinya patah. Di sini Tae-sik pun meminta maaf kepada
kepadanya atas kejadian 10 tahun yang lalu. Namun Byung-jin tidak banyak bicara. Dia hanya meminta agar Tae-sik membawa ibu angkatnya pergi dari kota sebelum Samidi menggunakan kekerasan. 그리고 웬만하면 우리 다시 본 일 없도록 하자. Percakapan tadi rupanya didengar oleh anak buah Paejo. Dari sini Paejo mulai takut kalau Byung-jin berhasil membujuk Tae-sik. Jika hal itu terjadi, maka Paejo dan Tukimin tidak akan mendapatkan bonus dari Samidi. Oleh karenanya, Paejo meminta Tukimin untuk segera menggusur warteg Sunflower, sementara dirinya akan bernegosiasi dengan Tae-sik. 태식이는 내가 어떻게든 잡아보마. Tanpa berlama-lama, besoknya Tukimin langsung menghancurkan warteg Sunflower. Dia bahkan tega mendorong Dukja hingga terjatuh. Hiju yang melihat itu pun langsung menimpuk kepala Tukimin. Anehnya, tidak ada warga atau polisi yang menolong mereka. Padahal Minsuk dan bawahannya sedang berada di sana. Hiju akhirnya berlari ke bengkel Pak RT untuk memanggil Tae-sik. Dia pun langsung pulang dan membantu ibunya untuk membereskan warteg. Di sini Tae-sik terlihat sedang menahan amarah dan rasa dendam yang sangat besar. Setelah itu, Tae-sik mendatangi kantor Samidi untuk berbicara dengan mafia tersebut. Dia meminta secara baik-baik agar Samidi berhenti mengganggu ibu angkatnya. Di lain pihak, Paejo sedang menghubungi Minsuk untuk bekerja sama dalam menyingkirkan Tae-sik. Mereka berencana untuk menjebloskannya ke penjara lagi. 가스방 중이니까 사고처럼 바로 철저하게. 아이고, 밥이나 먹으러 가자. Paejo lalu mengerahkan anak buahnya untuk menghajar Tae-sik untuk menyulut emosinya. Para jamet ini pun mendatanginya di bengkel dan langsung mengeroyoknya. Namun lagi-lagi Tae-sik memilih babak belur daripada melanggar janjinya. Tak berselang lama, Pak RT keluar dari ruangannya dan berusaha menolong Tae-sik. Tapi sayangnya, dia malah ikutan dikeroyok. Karena tidak tega melihat bosnya dipukuli, Tae-sik pun langsung pasang badan demi keselamatan Pak RT. 사장님 괜찮으십니까? 저 올백한 비용신 새끼 뭐야 저거? 처음 보는 새끼인데. Malam harinya, Tae-sik didatangi oleh jamet kelas teri yang menyukai Hiju dan pernah mengeroyoknya tempo hari. Jamet ini pun mengatakan kalau dia sudah tahu tentang masa lalu Tae-sik, di mana dia pernah membantai geng musuh, dan yang paling membanggakan adalah bos dari geng tersebut merupakan anak kandung dari ibu angkatnya. Hal itu pun membuat Hiju terkejut bukan main, dan dia tidak menyangka kalau Tae-sik adalah orang yang telah membunuh kakak kandungnya. 뭐? Hiju lalu bertanya kepada ibunya kenapa dia mengadopsi pembunuh anaknya sendiri. Nah, 10 tahun yang lalu, Dukja juga sangat marah kepada Tae-sik. Tapi di sisi lain, mantan gangster itu tidak berhenti menangis setiap kali Dukja mendatanginya di penjara. Dan dari situ Dukja sadar kalau Tae-sik adalah orang yang baik. Dia terpaksa membunuh anaknya karena jamet itu yang menyerangnya duluan. Lagi pula, Dukja tidak pernah bangga memiliki anak durhaka seperti si jamet. 그래서 아들 삼기로 한 거고. Di lain pihak, Tae-sik merasa tidak enak kepada Hiju. Dia akhirnya memutuskan untuk pergi dari rumahnya. Akan tetapi, Hiju melarangnya. Dia sudah menganggap Tae-sik seperti kakaknya sendiri. Dia juga berterima kasih karena Tae-sik telah membunuh kakak kandungnya yang tukang gelut dan pecandu judi. Hiju memang sempat marah kepada Tae-sik, tapi mulai sekarang dia akan melupakan masa lalunya yang kelam. 가지 마. 엄마 그렇게 좋아하고 웃는 거 처음 보는 것 같아. 그리고 내일부터는 오빠라고 부를게. Besoknya, Dukja kembali mendatangi Samidi. Di sini, dia memberikan fotokopian dari buku harian milik anak kandungnya. Di buku tersebut dikatakan bahwa 10 tahun yang lalu, Samidi pernah menyuruh anaknya untuk menghabisi Tae-sik. Dukja juga mengancam akan melaporkannya kepada polisi apabila Samidi masih berani mengusik keluarganya. 네가 하고 싶은 일을 쉽게는 할 수 없을 거다. Mendengar itu, Samidi pun langsung bertanya kepada Byung-jin tentang kebenaran dari buku tersebut. Setelahnya, Samidi berencana untuk menghabisi keluarga Dukja. 정리를 해야 되겠구만.
Byung-jin lantas menghubungi Tae-sik untuk memberitahu bahwa si Jamet memiliki rencana jahat untuk menghabisi keluarganya. Walaupun pernah bermusuhan dengan Tae-sik, tapi dia sebenarnya adalah orang yang baik. Byung-jin tidak tega kalau Samidi sampai membunuh keluarga Tae-sik. Di waktu yang sama, anak buah Samidi sedang mengintai Hiju yang baru saja pulang sekolah. Jamet ini kemudian melajukan motornya dengan sangat kencang lalu memukul kepala Hiju dengan batu bata. Hiju pun langsung dibawa ke rumah sakit dan untungnya dia masih bisa diselamatkan walaupun harus dirawat secara intens selama beberapa minggu ke depan. Karena kejadian tersebut, Dukja memutuskan untuk menjual wartegnya kepada Samidi agar tidak ada yang terluka lagi. 조 회장님한테 내가 좀 보잔다고 전해줘. Malam itu, Tae-sik mendatangi Samidi untuk memberitahu bahwa dia dan keluarganya akan pergi keluar kota. Namun sebelum dia pergi, Samidi ingin mengiris tangannya terlebih dahulu untuk menebus kesalahan yang dilakukan oleh ibu angkatnya kepada Samidi. Dan tanpa berpikir panjang, Tae-sik pun bersedia menyerahkan satu tangannya. Samidi pun menyuruh Byung-jin untuk mengeksekusinya. Tapi karena kasihan, Byung-jin hanya mengiris di bagian yang tidak vital sehingga Tae-sik masih bisa menggunakan tangannya. Sebelum pulang, Tae-sik menyempatkan diri untuk menjenguk Hiju yang masih belum sadar. Di sisi lain, Dukja sedang meratapi nasibnya yang sangat suram dan juga menangisi mendiang anaknya. Meskipun dia durhaka, tapi Dukja tetap menganggapnya sebagai anak. Ketika dia sedang menangis sendirian, tiba-tiba Paejo muncul dan mencekiknya dari belakang. Dia lalu menyuruh anteknya untuk mengambil buku harian milik anak Dukja agar Samidi tidak dijebloskan ke penjara. Dan tidak hanya itu, dia juga menggunakan jempol Dukja untuk memberi cap pada dokumen penjualan warteg. Lah, sungguh manusia biadab. Beberapa saat kemudian, Tae-sik pulang dari rumah sakit dan sangat terkejut ketika melihat ibunya yang sudah tidak bernyawa. Sejak malam itu, Tae-sik benar-benar dendam kepada Samidi dan semua komplotannya. Setelah ibunya dikremasi, dia melihat warteg Sunflower sedang dirobohkan oleh Samidi CS. Hal tersebut pun semakin membuatnya yakin untuk balas dendam kepada mereka semua. 그러길래 좋은 말로 할 때 갔어야지. Tae-sik lalu mengunjungi Hiju di rumah sakit. Namun di sini dia belum memberitahu tentang kematian ibunya agar Hiju bisa fokus dalam pemulihannya. Jadi mau tidak mau, Tae-sik harus menahan rasa sakitnya sendirian sambil nyebat dan minum beras kencur. Setelah berpikir cukup lama, akhirnya Tae-sik memutuskan untuk membantai Samidi dan semua komplotannya. Dia pun mendatangi mereka yang sedang berpesta di sebuah klub malam. Namun sebelum membrutal, dia menyuruh Byung-jin untuk pergi karena dia telah membantunya selama ini. Tanpa banyak basa-basi, Tae-sik pun menantang semua jamet yang ada untuk bertarung melawannya. Akan tetapi mereka terlihat meremehkannya. Apalagi tangan kanan Tae-sik masih terluka parah. Alhasil, mereka pun menyuruh gangster yang paling kelas teri untuk menghadapinya. Namun nyatanya itu adalah kesalahan besar karena Tae-sik berhasil menghabisinya dalam hitungan detik. Dia kemudian membakar pintu keluar agar tidak ada yang kabur dari sana. Lalu dengan ganasnya, dia membantai semua jamet yang ada tanpa terkecuali.
Walaupun hanya dengan tangan kosong, tapi dia mampu mengalahkan mereka dengan sangat mudah. Padahal dia dikeroyok oleh puluhan gangster yang tidak kalah brutal. Tae-sik juga berhasil menghabisi Pae-jo dengan cara mencekiknya, sama seperti cara Pae-jo ketika membunuh ibunya. Setelah membunuh semua jamet, Tae-sik pun menghampiri Samidi dan langsung menghajarnya tanpa ampun. Dia kemudian memukulinya dengan balok sampai jamet itu modiar. Ketika dendamnya sudah tuntas, Tae-sik berlutut di tengah api yang berkobar sembari mengenang ibu angkatnya, dan Tae-sik pun akhirnya tewas dalam kebakaran. Di akhir film kita diperlihatkan dengan Hiju yang sudah dewasa, di mana dia baru saja menyelesaikan sidang skripsinya. Dan meskipun sudah 4 tahun berlalu, tapi dia masih mengenang ibunya dan semua kebaikan Tae-sik. Lalu film pun tamat dengan sangat mengsedihkan. Dari film ini kita belajar bahwa orang jahat pasti akan mendapatkan karmanya sendiri, dan sebagai manusia biasa kita tidak akan pernah tahu kapan dan di mana karma itu akan datang. Bisa jadi karma datang ketika kita lagi ngising sambil nyebat. Segitu dulu untuk hari ini. Saya Tobi mewakili Persatuan Bengkel Motor se-Kabupaten Nganjuk mengucapkan sampai jumpa di video selanjutnya dan kamsia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.